والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله وعلى آله وصحبه وله. عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت فسألناها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يلحقه فضحكت. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Siti Fatimah radhiyallahu anha ketika dalam sakitnya yang menjadi penyebab beliau meninggal dunia. Fi syaqwa ay fi maradih alladhi qubida fi. Fasarraha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada Siti Fatimah, dipanggil Fatimah, dibisik. Kemudian Siti Fatimah menangis. Kemudian tidak menjelang lama Siti Fatimah menangis, dipanggil lagi, dibisik lagi. Senyum Siti Fatimah, kelihatan berbunga-bunga begitu. Akhirnya setelah Rasulullah meninggal ditanya, apa yang dilakukan oleh Nabi yang dibisikkan kepada kamu? Kok kamu pertama itu menangis, kedua kamu tertawa? Qalat, maka berkata Siti Fatimah, Nabi berbisik kepada aku pertama, annau yuqbadu fi waj'ihi alladhi tuwfiya fi, bahwa di sakit itu Rasulullah sampai meninggal dunia. Fa baget, aku nangis karena sebentar lagi aku berpisah dari ayahku. Tapi setelah itu Nabi manggil aku lagi, berbisik lagi. Fa akhbarani, maka Nabi memberitahu kepadaku, anni awwalu ahlihi yalhaquhu, aku adalah pertama keluarganya yang menyusul setelah dia wafat. Aku senang. Kenapa? Berarti aku nggak lama pisahnya dari ayahku. Hadis ini menerangkan pertama bagaimana Siti Fatimah begitu dekatnya dengan Rasulullah SAW sehingga tidak merasakan kenikmatan apapun tanpa beliau. Karena itu dikatakan setelah Rasulullah meninggal belum pernah kelihatan Siti Fatimah tersenyum. Kenapa? Karena Siti Fatimah itu kalau sudah sedih apapun melihat ayahnya langsung berbunga-bunga. Dan kedua, harapan Siti Fatimah itu adalah ketemu ayahnya. Senang jika ketika dikabari menjadi orang yang pertama ketemu dengan ayahnya. Karena itu Siti Fatimah ini jangan digambarkan orang yang mati karena nyesel, ngenes, tapi Siti Fatimah itu justru menjadi manusia yang paling berbahagia karena menjadi orang yang pertama menyusul setelah Rasulullah. 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia Siti Fatimah. Umurnya masih 25 tahun. Jadi meninggalnya itu ditunggu-tunggu oleh Siti Fatimah. Menjadi harapannya karena ingin bertemu dengan ayahnya kembali, bersatu dengan ayahnya kembali. Bukan karena Siti Fatimah itu didobrak rumahnya, bukan karena Siti Fatimah itu disakiti hatinya, bukan. Jadi Siti Fatimah itu justru senang menjadi awalu man yalhaq bi abiha, menjadi orang yang pertama menyusul setelah wafat ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa meriwayatkan hadis ini? Tahu Anda? Siti Aisyah, ibu tiri Siti Fatimah. Yang meriwayatkan hadis ini Siti Aisyah. Karena itu tidak benar kalau digambarkan Siti Aisyah itu benci kepada Siti Fatimah itu adalah benci kepada Siti Aisyah. Yang meriwayatkan hadis ini Siti Aisyah.
Tidak ada gambaran itu, semuanya itu adalah fitnahan yang akan merusak pemahaman kita, suudzon kita, menimbulkan suudzon kita, kebencian kita kepada keluarga Rasulullah, keluarga istri-istri Nabi, keluarga daripada para sahabat Nabi. Tidak ada sama sekali. Anda bisa bayangkan, apakah Nabi itu kawin karena syahwat? Nabi itu kawin karena perintah Allah. Kemudian Allah merintahkan kawin dengan seorang wanita, dengan beberapa wanita. Itu berarti wanita pilihan. Sama aja kalau dikatakan itu adalah orang yang tidak beres, Nabi itu adalah orang-orang yang terkalahkan oleh syahwat nafsunya. Itu karena pilihan Allah, saudara. Karena itu Allah menyatakan, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Yang benar aja. Kita ini mau kawin, orang biasa. Pilih-pilih, istikharah, tunggu isyarat, musyawarah. Masa Nabi SAW tanpa ada isyarat daripada Allah asal kawin begitu aja? Lah. Jadi jangan percaya dengan fitnaan, dengan hasutan yang membuat kita akhirnya suudzon terhadap istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, beliau itu ada di pelukan Siti Aisyah. Hah? Beliau itu ada di pelukan Siti Aisyah. Ma baina nahri, kata Siti Aisyah, di antara pelukanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Karena itu tidak benar kalau ada dikatakan bahwa Nabi tidak cinta kepada Siti Aisyah. Malah Siti Aisyah menyatakan terakhir Allah menyatukan antara ludahku dengan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, melihat Abdullah bin Abbas kalau tidak salah lagi pakai siwak. Nabi itu senang dengan siwak. Kemudian Siti Aisyah menyatakan, siwak ya Rasul. Nabi menganggukkan kepala. Kemudian diambilkan, kemudian dilunakkan lagi dengan mulutnya Siti Aisyah, kemudian disiwakkan kepada Rasulullah. Terakhir yang bercampur dengan Nabi adalah ludahku dengan ludah Rasulullah SAW. Apa yang membuat kita ini benci kepada Siti Aisyah? Seorang perempuan yang pernah sekamar dengan Nabi. Seorang perempuan yang khidmat dengan Nabi. Seorang perempuan yang melayani Muhammad Rasulullah SAW. Seorang perempuan yang menjadi ibu tiri daripada Siti Fatimah dan keluarganya Rasulullah. Apa? Karena itu tidak benar kalau digambarkan bahwa Siti Aisyah dan Siti Fatimah adalah orang yang tidak akor, orang yang saling membenci. Lah. Ya. Siti Fatimah ketika melihat Rasulullah sudah dalam keadaan sakarat, beliau menyatakan, wa karba abah, betapa sedihnya ayahku, betapa sedihnya ayahku, susahnya, sakitnya ayahku. Maka Nabi menjawab, laisa ala abiki karbun ba'dal yawm. Setelah ini ayahmu enggak sakit lagi Fatimah. Ayahmu senang terus.
Ini sakit terakhir, ini susah terakhir, ini sedih terakhir bagi ayahmu. Setelah ini ayahmu nggak akan susah lagi karena sudah dalam nikmat Allah selalu. Jadi perhatikan baik-baik. Tidak ada gambaran-gambaran itu semuanya kebohongan yang dibuat oleh Rawafid, yang dibuat oleh pembenci para sahabat, para istri-istri Nabi, sejarah-sejarah yang ditulis oleh tangan-tangan pembohong untuk membuat kita dendam, benci kepada keluarga Rasulullah. Lah, mereka adalah orang-orang pilihan Allah, mereka adalah orang-orang yang mulia, yang dipilihkan oleh Allah SWT untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah kita percaya dengan hasutan itu. Anggap itu adalah bahasa-bahasa iblis yang akan mengajarkan kita ini kotor hati dan benci kepada orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah selamatkan pengaruh itu semuanya dari kita semua.